Perkenalkan, nama saya Anissa Sri Amanda dengan nomor induk mahasiswa 21030200668. Nah, di sini saya sebagai mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih proses mengajar yang baik itu. Nah, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, kalau sehat berarti belajarnya harus semangat lah ya. Oke. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai operasi dasar bilangan bulat. Nah, ada yang tahu bilangan bulat itu bilangannya seperti apa? Ada yang tahu? Bilangan caca, Bu. Ya, bilangan cacat. Kemudian, Bilangan asli, Bu. ya, bilangan asli, benar sekali. Kemudian ada lagi yang tahu? Bu. Ya, yang tidak ada koma-komanya. Yang positif, Bu. Baik. Selanjutnya ada lagi yang tahu? Ayo, apa? Bilangan yang terdiri atas himpunan bilangan positif, nol dan negatif, Bu. Benar. Oke, jadi kalau kita berbicara bilangan bulat, karena ada kata bulatnya, bukan berarti bentuk bilangan itu yang bulat, tapi nilai bilangannya lah yang bulat. Contoh nilai bilangan yang bulat itu seperti apa? Seperti bilangan yang tidak berbentuk desimal, bilangan yang tidak berbentuk pecahan, seperti itu ya anak-anak? Ya, Bu. Oke, seperti contoh nih bilangan 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan contoh dari bilangan bulat. Kenapa? Karena bentuk-bentuk bilangan tersebut tidak ada yang berbentuk pecahan, tidak berbentuk desimal, seperti itu. Oke, paham sampai sini? Paham. Baik. Selanjutnya bilangan bulat itu dibagi menjadi 3. Ada bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Bilangan bulat positif contohnya ada yang tahu? Saya, Bu. Bilangan bulat positif itu dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, Bu. Oke, baik. Tadi udah ada yang menjawab ya, bilangan bulat positif itu bilangan apa saja? Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 yaitu bilangan 0 itu sendiri. Selanjutnya ada bilangan bulat negatif. Ada yang tahu bilangan bulat negatif itu contohnya seperti apa? Saya, Bu. Oke, Azra. Bilangan bulat negatif itu yang saya ketahui dari min 1, min 2, min 3, hingga seterusnya, Bu. Oke, benar. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti kita pada pagi hari ini ya anak-anak, di mana materi kita itu adalah operasi dasar bilangan bulat. Nah, tadi kita sudah membahas bilangan bulat itu bilangan apa saja, bilangan yang bagaimana, kita sudah tahu ya bilangan bulat itu bilangannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasinya, operasi bilangan bulat itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui ya anak-anak ya, operasi dasar dalam matematika itu ada apa aja sih? Ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Nah, di dalam mengoperasikan bilangan bulat ini kita tidak boleh asal-asalan ya anak-anak ya, karena ada ketentuan-ketentuan ataupun ada syarat-syaratnya yang berlaku. Jadi kita tidak boleh asal menjumlahkan, asal mengurangkan, ataupun asal mengali dan membagi seperti itu. Oke? Nah, tadi kan kita udah tahu tuh, bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif dan bilangan positif. Nah, ketika kedua bilangan tersebut ada bilangan negatif dan positif itu dijumlahkan, itu tidak boleh asal-asalan loh, tidak boleh sembarangan asal menjumlah saja. Itu ada ketentuannya. Oke, jadi inilah ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan ketika kita mau mengoperasikan bilangan bulat. Ketika ada bilangan bulat positif ketemu dengan bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif juga. Nah, kalau kita ketemu bilangan bulat positif ketemu dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, selanjutnya ketika kita
negatif ketemu dengan bilangan positif, itu hasilnya akan negatif. Selanjutnya, ketika kita ketemu bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif, maka hasil yang didapatnya akan positif. Oke, agar tidak bingung nih, kita masuk ke contoh soal aja ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Di sini soal pertama 2 dikali negatif 4. Kita lihat lagi di ketentuan-ketentuannya. Di mana bilangan positif ketemu dengan bilangan negatif, itu maka akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi 2 dikali dengan bilangan negatif 4, itu hasilnya adalah negatif 8. Oke, sampai sini paham. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2 ini 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Karena bilangan positif ketemu dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Selanjutnya kita masuk ke pembagian ya anak-anak. Oke, contoh soal nomor 3. Negatif 6 dibagi dengan negatif 2. Hasilnya 3, Bu. Nah, hasilnya 3 ya. Karena bilangan negatif ketemu dengan bilangan negatif itu hasilnya positif. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Karena sudah pada paham nih gimana operasi bilangan bulat dan bagaimana ketentuan-ketentuannya, selanjutnya Ibu akan kasih contoh soal untuk anak-anak semuanya, dan yang bisa boleh angkat tangan ya. Nanti kerjakan di papan tulis. Oke, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Putri Anjani, silakan maju. Baik, nomor 2. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Rani maju ke depan. Oke. Selanjutnya nomor 3 nih. Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Oke, Rika, silakan maju ke depan. Baik, Bu. Oke, sudah terjawab semua ya. Jawabannya benar semua loh. Anak-anak ibu semuanya pada pinter-pinter. Yeay. Beri aplaus dulu. Yeay. Nah, kita bahas ya. Nomor 1 itu 6 kali 2 hasilnya 12. Kenapa? Karena positif ketemu bilangan positif. Jadi hasilnya positif. Yang nomor 2, negatif 12 dibagi 2. Hasilnya negatif 6. Karena bilangan negatif ketemu bilangan positif itu hasilnya negatif. Yang nomor 3, negatif 7 dikali negatif 2 hasilnya 14. Karena bilangan negatif ketemu bilangan negatif hasilnya positif. Oke. Baiklah anak-anak semuanya, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai dan sudah berjalan dengan baik pula ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Oke, baiklah. Oke, baiklah anak ibu semuanya, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu tutup saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Jangan lupa belajar ya, dibahas kembali apa yang kita pelajari hari ini di rumah. Agar apa? Agar memperkuat lagi ilmu yang sudah kita dapat. Baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.